Gue pengen bahas Uma Musume. Ada alasan kenapa gue pengen bahas Uma Musume. Alasannya simpel, karena gue suka anime gitu. Kalau ditarik jauh, anime emang udah jadi bagian dari hidup gue. Ya, sejak SMA gitu. Ya, gue udah sering cerita sih sebenarnya. Jadi setiap ada film anime di bioskop, sebisa mungkin gue akan nonton. Kalau misalnya nggak berat-berat amat gitu untuk ngejarnya. Kayak misalnya gue ngikutin kan Detektif Conan, itu gue pasti nonton. Doraemon, pasti nonton. Kayak misalnya nanti akan ada Gundam dan Tensura, nah itu agak susah tuh, karena gue nggak familiar dengan franchise-nya, gue nggak ngikutin gitu. Nah, Uma Musume, ini adalah salah satu franchise yang gue ikutin dari awal, dari season 1. Season 1 itu gue nonton pas gue masih rutin nonton anime seasonal ya, jadi di tahun 2018 inget gue. Lalu gue nonton season 2-nya di 2020 ya atau 2021. Lalu ada sebelumnya ada BNW no Chikai ya. Uma Musume BNW no Chikai. Terus ada Road to the Top dan terakhir sekarang Beginning of a New Era ya kalau nggak salah. Lupa lagi gue. Jadi gue akan mulai dari meminta maaf dulu ya karena gue nggak nulis ya. Jadi ini literally gue baru selesai nonton, ini baru 5:30 tadi gue selesai nonton jam 3:30 gitu. Jadi gue nggak nulis, jadi ini akan ngalor ngidul ya, kemungkinan besar. Pertama gue nonton di Lipo Village ya, kalau orang Tangerang pasti tahu ya. Maxbox Lipo Village Cinepolis, dan itu satu-satunya Cinepolis di Tangerang. Ada satu lagi di Kota Bumi. Ya, yang mana gue juga udah ke situ juga, tapi buat gue Lipo Village lebih proper mungkin ya, bisa gue bilang lebih lebih mungkin dalam tanda kutip lebih mewah gitu lah. Dan kerasa memang ini kali kedua gue ke Cinepolis Maxbox ya, dan ya buat gue sih tempatnya proper gitu dan gede juga. Cuma buat gue sih agak kurang nyaman ya sebenarnya. Dan ini mungkin cuma gue doang. Gue emang lebih sering ke CGV masalahnya. Itu dia sih. Di situ juga ada di daerah Palem Semi juga ada CGV, dan itu gue lebih sering ke situ. Jadi gue lebih familiar dengan suasana CGV gitu. CGV itu lebih pemilihan warna-warnanya sih. Buat gue tuh mereka tuh kan dominan di warna merah, warna kuning yang hangat gitu. Jadi gue lebih tenang gitu. Entah kenapa. Nah, Cinepolis ini di ruang tunggunya buat gue agak terlalu gelap gitu. Dan beberapa tempat tuh agak terlalu gelap aja gitu. Setidaknya di Cinepolis Maxbox itu ya, buat gue ya. Ini kan bisa beda-beda tiap orang ya. Ya itu hanya satu, bukan komplain juga sih, hanya satu perasaan gue doang ya. Dan tidak mempengaruhi, tentunya tidak mempengaruhi pengalaman gue nonton filmnya. Karena di bioskop gue, nah sekarang kita masuk ke bioskopnya ya. Jadi bagaimana pengalaman nonton gue? Overall ya. Kita belum ke filmnya dulu, tapi secara overall. Ini berbicara soal kualitas suara, kualitas video, kualitas penonton, bukan kualitas sih, crowdnya gimana. Buat gue nggak ada masalah dari kualitas audio dan videonya bagus. Penonton ya gue suka. Penontonnya gue suka banget pak. Walaupun ini bukan film yang rame ya. Nah ini ntar gue akan bahas kenapa nggak rame. Tapi crowdnya bagus loh pak. Crowd setidaknya di siang ini tadi ya. Cukup rame aja gitu. Dan gue suka crowd yang seperti itu.
Jadi gue nggak berekspresi sendirian gitu. Ya seperti contohnya nih ya. Contohnya pas TM Opera O muncul, Pak. TM Opera O muncul tuh di belakang gue itu ada yang teriak gitu. Teriak bahkan gue denger sambil kayaknya hampir menangis gitu. Gue kaget juga. Kenapa, Bro? Tapi gue ngerti gitu karena TM Opera tuh TM Opera O tuh emang gila banget, Pak. Presence-nya itu bagus banget. Keren banget presence-nya. Dan gue emang favorit gue emang TM Opera O gitu. Dan yang teriak-teriak itu di belakang gue cewek by the way. Gue juga bingung juga. Lalu satu lagi contoh adalah pas endingnya itu adalah pastinya setiap Uma Musume itu mengakhiri dengan lagu Uma Pyoi Densetsu ya. Untuk yang nonton Uma Musume pasti paham gitu. Season 1, season 2, Road to the Top juga diakhiri dengan lagu yang sama gitu. Itu adalah Uma Pyoi Densetsu. Gue sendiri ya gue nggak terlalu suka-suka amat kalau boleh jujur ya dengan Uma Pyoi Densetsu. Tapi di belakang gue tuh nyanyiin sampai full loh, Pak. Full. Di situ nggak ada romajinya loh. Gue lihat di layar cuma ada translatannya doang. Dia nyanyi dengan semangat full tanpa ada salah kata yang di sependengaran gue ya. Kata gue gila juga nih, keren juga nih. Keren. Makanya crowdnya bagus banget. Um, Maksudnya gue menikmati lagunya juga, tapi kan gue kan nggak bisa teriak dong. Gue harus menjaga kejantanan gue, Pak. Oke, jadi kita masuk ke filmnya. Nah, kenapa gue bilang ini film gak rame-rame amat ya tadi ya? Sebelum ke situ, gue akan bilang gue akan bahas yang bagus-bagusnya aja dulu dah. Seperti yang gue bilang ini akan ngalor ngidul ya, karena gue nggak nulis dulu ya. Jadi yang bagus dari film ini, buat gue pertama adalah kayaknya di setiap Uma Musume franchise ya, kekuatannya itu adalah di cameo-nya. Cameo. Jadi banyak banget karakternya kan. Uma Musume itu dari season 1, season 2, season 3, iya bener season 3 ya. Oh iya season 3 gue lupa, nggak disebut tadi. Season 3, terus ada Road to the Top, itu karakternya bejibun. Setiap season beda karakter utama. Dan setiap karakter-karakter dari season-season sebelumnya muncul tadi di film itu kayak orang tuh teriak, ih dia. Itu kayak semacam apa ya, untuk orang-orang yang paham ya, apa ya, jadi seru aja gitu. Ya ada dia. Ada kayak misalnya kalau lu main gamenya tuh kayak ada, yang itu apa, siapa ya namanya ya, lupa lagi gue. Gue main gamenya juga udah lama juga sih masalahnya. Ada trainer siapa gitu sama yang ada kudanya yang rambut putih, ya. Ya pokoknya itulah. Pokoknya banyak Easter egg, banyak banyak cameo-cameo yang bikin kita tuh kayak ada dia gitu ya. Itu satu, itu keunggulannya ya. Lalu apa lagi ya? Buat gue nggak terlalu banyak sih sebenarnya keunggulannya. Mungkin animasi, ya animasi ya. Animasi ada plus dan minus. Untuk plusnya, kita akan bahas yang bagus-bagusnya dulu. Untuk plusnya ya ini di beberapa momen ya Sakuga gitu, Sakuga dan satisfying gitu untuk dilihat. Udah, apalagi ya? Gue juga belum mikir kelebihannya lagi ya. Mungkin kelebihannya kehadiran TM Opera O. Itu adalah sebuah berkah ya untuk film ini ya. Bahwa film ini tuh berhasil memeras dengan screen time yang sedikit ini, berhasil memeras potensi yang bisa dihadirkan oleh TM Opera O. TM Opera O ini emang diceritakan dan emang udah jadi rahasia umum ya bahwa dia ini di tahun 2000 ya, seingat gue, kuda yang tak terkalahkan. Kayak 8 kali atau apa gitu, gue lupa deh.
Nah itu di momen, karena memang ada momen ya kan, setiap Uma Musume itu kan merefleksikan dari pertandingan yang sesungguhnya. Nah, untungnya TM Oprao dan beruntungnya untuk film ini ada satu momen, yaitu di Arimakinen, dan itu di film awal-awal itu emang epic banget secara, gue nonton barusan secara real life-nya emang epic banget, ditambahin di animenya itu lebih epic lagi, Pak, bahwa si TM Oprao tuh dikerubungin orang banyak gitu, dikerubungin kuda banyak gitu. Nah, in the split second, dan di 300 bahkan 200 meter akhir baru dia bisa menemukan celah itu gitu. Itu epic banget, Pak. Dan diportray dengan sangat baik di animenya gitu. Jadi ini berkah banget untuk animenya, bisa membuat sebuah adegan yang emang udah epic gitu menjadi lebih epic lagi. Jadi berkah sih. Apalagi ya kelebihannya? Um, Kelebihannya mungkin arah dari ceritanya itu lebih kompleks daripada Uma Musume sebelumnya gitu. Karena gue baru nonton season 1, season 2 dan Road to the Top sama mungkin BNW no Chikai. Season 3 gue belum nonton, by the way. Mereka tuh punya cerita yang sebenarnya straightforward gitu. Jadi kayak season 1 gue udah lupa banget dah, itu udah lama banget dah. Season 2 itu straightforward gitu. Jadi kayak antara Tokai Teo sama Mejiro McQueen saling saling berlomba kan, sama kayak contohnya sama kayak Jungle Pocket sama si Agnes Tachyon kan. Nah, season 2 itu lebih straightforward gitu. Mereka dihalangi oleh, contohnya si Mejiro McQueen tuh Tokai Teo cedera. Terus habis itu di plot twistnya Mejiro McQueen di pas lagi peak-peaknya itu cedera, dan itu momen dimana Tokai Teo itu menjadi lebih kuat lagi gitu. Simple gitu. Sama dengan Road to the Top, kayaknya Road to the Top juga simple juga gitu. Juga menghadirkan di situ kan TM Oprao. Nah, TM Oprao nih di Road to the Top tuh gue suka banget gitu, karena dia narsistik tapi dia TM Oprao nih kalau di akhir-akhir ya, pas di film ini gue bisa melihat bahwa dia tuh mirip Agnes Tachyon sebenarnya. Kalau Agnes Tachyon itu di filmnya, lu bisa melihat di awal-awal tuh dia tuh kayak bukannya sombong sih, tapi dia merasa kayak telah mencapai sebuah kesempurnaan. Dia merasa bahwa dia tuh udah menjadi peak dari Uma Musume, bahwa dia tuh telah melewati batas dari seorang Uma Musume. Makanya dia berhenti di situ. Menurut gue keputusan berhenti Agnes Tachyon tuh itu gitu. Nah, si TM Oprao, dia kalau lu lihat dari Road to the Top gitu, dia punya sifat itu, dia punya sifat yang sombong gitu. Tapi dia punya sifat kemanusiaan yang tinggi juga gitu. Kalau lu di Road to the Top, dia mendorong Narita Top Road untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, termasuk Admire Vega. Kayaknya Admire Vega enggak deh. Kayaknya Narita Top Road sih. TM Oprao tuh mendorong Narita Top Road yang dimana lagi down setelah kalah dari TM Oprao untuk menjadi versi terbaik dari dirinya gitu. Jadi dia seorang motivator juga gitu kalau kata gue ya. Ini berdasarkan pengalaman busuk gue ya. TM Oprao nih makanya mantep banget itu secara karakter. Nah, jadi secara cerita sebenarnya kalau film ini Beginning of a New Era lebih kompleks gitu. Ini tidak melibatkan kayak lu kalah terus lu bersaing lu menang gitu. Enggak, ini
lebih ke psychological. Mungkin sama kayak yang dialami oleh Admire Vega ya, kayaknya Admire Vega juga membawa beban dari, saudara kembarnya yang meninggal kan. Jadi itu ada sesuatu gitu di psikisnya gitu ya, di psikisnya dia. Nah ini sama gitu, kayak ini bermain di ranah psikologi gitu, sehingga memang lebih kompleks, lebih tidak straightforward misalnya season 2 gitu. Dan ini mungkin bisa jadi plus, bisa jadi minus. Buat gua, ya secara objektif bisa kita bilang ini adalah sebuah kompleksitas cerita yang emang membawa warna baru terhadap Uma Musume gitu. Jadi ya bisa kita bilang positif lah. Nah sekarang ke negatifnya. Untuk negatifnya, pertama, gue kan langsung bilang aja animasi. Animasi walaupun gue bilang Sakuga tadi, tapi di sini murni animasi yang paling epic ya, itu terjadi di awal doang. Yaitu pas si TMO Prao, Arima Kinen 2000. In the Split Second, itu keren banget. Setelah itu buat gue animasinya tuh terlalu, gimana ya bisa gue bilang ya, terlalu banyak simbolis-simbolis gitu. Gimana ya? Jadi kayak si siapa ya misalnya si Jungle Pocket gitu. Bagaimana menggambarkan Jungle Pocket berlari sebegitu kencangnya gitu. Nah, itu digambarkan tapi saking kencangnya tuh hingga tidak terlihat dan jadinya animasinya malah jadi um, kayak bulatan-bulatan gitu, kayak bulatan sinar gitu dan banyak simbolis-simbolis, banyak kayak Agnes Takion juga saat dia mengejar versi terbaik dari dirinya. Buat gue malah jadi tidak terlalu membuat gue sebagai penonton tuh um, tergerak gitu, kayak bersemangat gitu, enggak. Yang paling bikin gue bersemangat tuh um, Uma Musume season 2 itu udah paling bikin gue bersemangat. Tokai Teo versus Biwa Hayahide di situ. Di terakhir itu udah paling itu sebenarnya um, secara animasi juga nggak bagus-bagus amat pak. Tapi gimana perasaan itu gitu, perasaan perasaan itu perasaan meledak banget pada situ pak. Bahwa Tokai Teo itu membawa beban, membawa harapan untuk satu sprint terakhir. It's not good. Animasi itu nggak bagus-bagus amat. Tapi kita bisa merasakan emosi dari ekspresi yang ditampilkan, dari perpindahan scene. Karena setiap si Tokai Teo berlari, mereka ganti scene ke si Mejiro yang lagi menangis terus. Wah, aduh itu permainan emosinya dapat banget. Nah, di sini terlalu banyak kayak simbolis-simbolis gitu, kayak jurusnya begini, terus ada sinar-sinar yang mana itu jadinya ya keren memang, tapi nggak ada emosinya gitu buat gue. Makanya gue setiap di situ kan banyak banget race-nya gitu, tapi nggak ada perasaan yang begitu kuat gitu. Kecuali di Arima Kinen 2000, TMO Prao menang in the split second, itu doang. Bahkan di terakhir pun pas Jungle Pocket melawan TMO Prao itu nggak terlalu menggerakkan hati gue gitu, karena lagi-lagi animasinya tidak menggerakkan hati gitu. I don't know if that makes sense or not, I don't know. Nah, kelemahan selanjutnya atau kekurangan yang buat gue adalah karakter gitu. Nah, karakter ini emang tricky gitu. Gue lebih suka karakter yang dewasa. Contoh karakter dewasa apa?
TM Oprao gitu di Narita Top Road, di Road to the Top. Itu adalah karakter seperti TM Oprao tuh sangat enak banget untuk diikutin gitu. Karena kedewasaan dia gitu. Bisa menerima keadaan, sehingga ya karakter seperti itu lebih nyaman untuk ditonton sebenarnya. Tapi memang tricky-nya memang karakter seperti itu mungkin tidak mempunyai masalah gitu. Jadinya mungkin tidak seru untuk diceritakan gitu. Tapi masalahnya jangan kopong-kopong amat gitu. Di film ini Timo Prao benar-benar nggak dieksplor. Dia cuma muncul 2 kali. Dan ya udah gitu, nggak ada dia ngobrol sama si Jungle Pocket, ngobrol aja gitu, ngobrol. Nggak ada gitu. Nggak usah berhubungan dengan perkembangan karakter si Timo Prao dan sebagainya lah. Ngobrol gitu. Ngasih screen time ke Timo Prao, enggak. Kesel banget gue. Karena gue fans Timo Prao kan, jadi justru Agnes Takyon sebenarnya agak rumit ya sebenarnya. Dan mungkin agak sedikit lebih kompleks ya. Mungkin dari setiap Uma Musume, karakter Uma Musume yang gue tonton gitu, Agnes Takyon yang paling rumit pak. Secara pola pikir, secara karakter gitu. Dia yang paling mungkin antitesis dari setiap Uma Musume gitu. Setiap Uma Musume itu kan pasti latihan, kalah, lari, tidak menyerah dan sebagainya gitu. Nah, Agnes Takyon ini aneh gitu. Gue nggak tahu. Mungkin ini kan berdasarkan peristiwa asli ya. Apakah benar emang Agnes Takyon tuh 4 kali balapan doang dan dia tuh menang terus gitu di 4 balapan itu secara telak? Nggak tahu juga gue. Jadi karakter Agnes Takyon tuh sebenarnya menarik, rumit, dan seperti yang gue bilang dia mirip banget dengan TMO Prao sebenarnya. Punya sebuah sifat narsistik gitu. Tapi masalahnya perkembangannya itu berhenti gitu, kayak stuck setelah dia mengumumkan pensiun ya. Itu sempat ada percikan sebenarnya di akhir-akhir gitu, tapi tidak ada follow up gitu terhadap percikan itu gitu. Jadinya buat gue karakternya jadi ya begitu-gitu aja gitu, kayak diem aja gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian cerita gitu. Nah, cerita ini yang gue sangat sayangkan adalah kenapa TMO Prao ini tidak dieksplor lebih lanjut gitu. Bukan karena gue penggemar TMO Prao, tapi karena ceritanya membuat TMO Prao itu sebagai last boss di Japan Cup ya. Itu TMO Prao kan di situ dihadirkan sebagai raja gitu kan, raja terakhir gitu. Kenapa ceritanya tidak membuat jadi antara Jungle Pocket versus TMO Prao gitu? Kenapa Jungle Pocket versus Agnes Takyon? Karena buat gue sih akan lebih menarik, kalau kata gue ya, akan lebih menarik kalau setidaknya TMO Prao tuh dilibatkan gitu dalam perkembangan karakter si Jungle Pocket. Karena gue yakin melihat dari modal seperti apa karakter Timo Prao dari Road to the Top, dia pasti punya sepatah dua patah kata untuk Jungle Pocket, yakin gue. Tapi masalahnya tidak dilibatkan, tidak ada perkembangan. Jadi efeknya last terakhir ya, pertandingan terakhir Japan Cup itu kurang feel-nya, kurang dapet. Udah secara animasi seperti gue bilang itu terlalu banyak simbolisme gitu, you know. Nah ini juga ditambah karena Oprao juga tidak ada perkembangan
atau eksplorasi terhadap karakternya di film ini jadinya terasa hambar gitu pertarungan terakhirnya. Walaupun kita tahu dari pemberitahuan bahwa dia tuh apa ya, kuda yang tak terkalahkan gitu. Tapi kan kita butuh sebuah pendekatan yang lebih personal gitu antar karakternya daripada hanya di-announce oleh berita gitu. Buat gue ya itu dia sih. Sangat disayangkan aja gitu. Mungkin ini adalah potensi di mana Opera O tuh bisa menonjol sebenarnya. Karena ini kan periode superior dia, Pak. Periode superior dia kan dari 2000 tahun 2000 ya. 99 sampai 2001 kalau nggak salah ya. Itu dimana dia tuh lagi mantap-mantapnya gitu. Setelah itu kan dia mulai kalah-kalahan gitu kan. Um, atau mulai jarang menang gitu. Ya itu sih. Nah yang terakhir adalah musiknya ya. Musiknya ini ya kalau boleh jujur tidak akan bisa ngalahin Road to the Top, Glorious Moment. Itu setiap glorious moment muncul merinding Pak, sekujur tubuh gue Pak. Bukan hanya secara um, openingnya, secara lagunya, tapi secara visualnya itu brilian banget Pak. Menampilkan 3 karakter yang mau bold banget ya. Karena Road to the Top itu sangat bold, sangat apa ya, sangat jelas gitu. Menceritakan antara 3 ini gitu. Nah itu disajikan secara brilian oleh lagu Glorious Moment gitu. Keren banget pokoknya. Glorious Moment tuh magnum opus dari setiap lagu Uma Musume buat gue sih. Ya udahlah itu aja ya. Udah ngalor ngidul terlalu lama juga gue. Apakah worth it untuk ditonton? Ya jelas ya. Karena gue jujur aja gue tetap merinding ya setiap nonton setiap adegan balapannya gitu. Tetap walaupun gue bilang tadi kurang feel-nya tapi tetap aja Pak merinding Pak. Mungkin karena di bioskop ya gue nggak tahu juga. Mungkin karena dingin juga nggak tahu juga. Tapi tetap merinding, gue tetap suka karena gue emang dasarnya suka anime, gue suka Uma Musume, franchise-nya gue suka. Dan apakah gue akan nonton ulang? Kalau gue bisa dapat crowd sebagus tadi, mungkin gue akan nonton ulang gitu. Jadi ya kalau misalnya rame ya istilahnya, mungkin di Lipo lagi atau mungkin gue akan nyari lagi. Waktu itu tadi gue ngincernya di Bintaro tuh ada tuh, karena crowdnya kayak lebih banyak lagi tuh. Tapi ya karena gue belum familiar dengan daerahnya, gue belum familiar dengan mallnya, takutnya gue malah jadi nggak jadi nonton gitu karena sibuk nyari tempatnya gitu. Tapi ya itu dia, kalau misalnya crowdnya bagus ya gue akan nonton gitu. Tapi kalau misalnya sepi ya, atau mungkin gue doang yang nonton, kayaknya nggak akan seru Pak. Ini film nggak terlalu watchable sih, rewatchable maksudnya, nggak terlalu seru untuk ditonton ulang sih kalau kata gue ya. Karena nggak ada momen epic, nggak ada momen kayak misalnya lagu-lagu ya. Kalau misalnya ada lagu se-epic Glorious Moment, mungkin gue akan nonton ulang untuk itu doang gitu, untuk karaoke lagu itu gitu. Masalahnya nggak ada lagu se-epic itu, juga nggak ada momen se-epic misalnya season 2 atau di ya season 2 lah pokoknya si Tokai Teo itu, atau Rise Shower, Anda melupakan Rise Shower, atau Twin Turbo. Season 2 tuh banyak sekali momen epicnya gitu. Nah sayangnya di sini tidak gue dapatkan. So I think that's it. Sampai jumpa lagi di Menyisihkan Waktu.